2024 bisa menjadi tahun yang bahkan lebih panas daripada tahun ini karena kita mungkin berada di dekat akhir siklus glasial. Proses ini dimulai lebih dari 2,5 juta tahun yang lalu dan para peneliti terus menyelidiki mekanismenya. Meskipun teori Malkovich menawarkan penjelasan untuk variasi iklim siklus planet ini, banyak pertanyaan masih tetap ada. Pada zaman es, terjadi fase dingin yang intens di mana massa es meluas, dikenal sebagai periode glasial. Sebaliknya, ada interval panas yang disebut interglasial ketika gletser menyusut. Secara tradisional, diyakini bahwa kita hidup dalam salah satu periode hangat ini. Namun penelitian baru menunjukkan bahwa skenario saat ini mungkin berbeda. Peningkatan suhu yang cepat dan pencairan lapisan es kutub sedang terjadi dengan metana sebagai agen penyebab potensial. Dalam peristiwa serupa di masa lalu, tundra berubah menjadi daerah tropis dan makhluk aneh seperti Gideons, sejenis armadillo dengan cangkang yang diperkuat, muncul di planet ini. Tetapi apa sebenarnya takdir kita? Ikuti video untuk memahami lebih baik apa itu zaman es. Pertama-tama, penting untuk menjelaskan konsep zaman es. Ini adalah periode yang berkepanjangan di mana lapisan es yang luas menutupi bagian signifikan dari benua. Siklus ini dapat bertahan selama jutaan tahun, mengubah lingkungan secara mendalam. Sepanjang keberadaan bumi, beberapa zaman es yang signifikan telah terjadi. Yang terakhir terjadi pada Pleistosen, antara 2,6 juta dan 11.700 tahun yang lalu. Pada masa itu, nenek moyang manusia, termasuk Homo erectus dan Homo sapiens awal, menghadapi kebutuhan untuk beradaptasi dengan zaman es yang keras dan periode interglasial yang lebih hangat. Zaman es membentuk keberadaan manusia secara mendalam. Lapisan es yang luas maju dan mundur berulang kali, membuka rute baru untuk perpindahan nenek moyang kita. Dengan cara inilah manusia awal bermigrasi dari Afrika ke Eurasia, membuktikan ketahanan mereka di berbagai habitat. Planet pada periode itu sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Jalur darat seperti Selat Bering menghubungkan Asia dengan Amerika Utara, memudahkan perpindahan hewan dan kelompok manusia antar benua. Britania Raya mempertahankan hubungan yang hampir terus-menerus dengan daratan Eropa. Fakta ini menjelaskan mengapa arkeolog menemukan alat-alat batu di Inggris yang awalnya dibuat di Italia Selatan. Namun, zaman es juga menyaksikan hilangnya banyak spesies megafauna, kemungkinan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Dengan berakhirnya Pleistosen dan datangnya Holosen, periode yang lebih stabil, manusia mulai bercocok tanam dan mendirikan pemukiman dasar, meletakkan fondasi bagi munculnya peradaban. Para peneliti berpendapat bahwa kita saat ini hidup dalam salah satu periode interglasial ini. Fase glasial dan interglasial. Seperti dibahas sebelumnya, planet kita bergantian antara periode yang lebih dingin dan lebih hangat selama siklus glasial saat ini. Sebuah grafik menggambarkan variasi suhu dan tutupan es selama fase-fase ini. Pada periode glasial yang paling intens, iklim menjadi lebih dingin dan kering secara global, sementara gletser besar terbentuk di atas benua dan laut. Massa es ini menyebabkan laut surut. Selain itu, gletser mengubah arus laut secara signifikan, fluktuasi suhu dan lapisan es, baik dalam fase glasial maupun interglasial yang lebih hangat terkait dengan siklus Milankovitch. Ini muncul karena perubahan periodik dalam orbit bumi dan sudut kemiringan sumbunya. Hubungan antara siklus Malkovich dan variasi iklim di planet kita telah dikonfirmasi melalui studi rekaman paleoklimatik dan formasi geologis. Pernahkah Anda bayangkan bahwa dengan mengekstrak inti es, kita bisa menguraikan bagaimana iklim berubah sepanjang zaman? Teknik serupa juga berlaku untuk sedimen laut dan lapisan karbonat. Seiring waktu, rekaman ini dapat dibandingkan dengan pola astronomi untuk mengidentifikasi korelasi. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin memahami lebih baik tentang siklus Kovich, tonton video penjelasan kami. Cukup akses tautan setiap kali Anda melihat lonjakan tajam dalam data. Fenomena ini, oleh para ilmuwan, dikenal sebagai peristiwa terminasi. Ini adalah interval dalam siklus glasial yang ditandai dengan transisi cepat dari kondisi glasial ekstrem ke skenario interglasial penuh. Dalam grafik, terminasi ini muncul sebagai kemiringan curam, melambangkan transformasi planet yang signifikan. Pada periode ini terjadi pemanasan drastis yang memicu reorganisasi radikal ekosistem darat. Transformasi sebesar ini dapat mengubah lanskap secara keseluruhan. Area yang sebelumnya muncul bisa menghilang di bawah naungan lautan,
memaksa adaptasi dalam sistem transportasi. Komunitas yang sebelumnya bergantung pada kereta api mungkin beralih ke kapal atau pesawat untuk mencapai tujuan mereka. Oh, dan sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menilai video. Masukan Anda membantu meningkatkan konten kami untuk Anda. Juga, pastikan untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan harian kami. Berbicara tentang perubahan metana, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kita mungkin sedang melewati salah satu terminasi ini. Para peneliti sampai pada penemuan ini dengan menganalisis gas yang sangat familiar, metana. Molekul ini banyak dipelajari di alam semesta dan perilakunya telah dipahami dengan baik oleh para astronom. Hadir bahkan di atmosfer planet seperti Mars, metana memainkan peran penting bagi kehidupan di planet kita. Metana terdapat di berbagai lingkungan. Terkadang, ia tersembunyi di bawah tanah, seperti reservoir alami. Muncul di daerah yang dulunya merupakan hutan dan wilayah makhluk purba, seperti rawa dan zona berair. Selama berabad-abad, materi organik ini terkompresi dan berubah menjadi metana. Namun, Anda juga bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat menyalakan kompor gas di dapur, Anda menggunakan metana tanpa menyadarinya. Gas ini mengalir melalui pipa yang tersembunyi di balik dinding, siap dibakar untuk membantu menyiapkan hidangan lezat. Namun, ada lebih dari itu. Sapi, kambing, dan yak yang terlihat tenang saat merumput ternyata berkontribusi secara mengejutkan pada tantangan lingkungan yang serius. Hewan-hewan yang tampak jinak ini bertanggung jawab atas 20% emisi metana tahunan global. Ya, benar sekali. Gas yang dilepaskan oleh hewan ruminansia ini berasal dari pencernaan yang dilakukan mikroba di perut mereka. Rayap, sawah, lahan basah, bahkan tumbuhan yang berfotosintesis turut berkontribusi pada siklus metana ini. Dan inilah hal yang menarik. Gunung berapi, manifestasi alam yang megah, hanya menyumbang kurang dari 0,2% metana di bumi. Yang lebih menarik lagi, sebagian dari gas ini mungkin dihasilkan oleh bentuk kehidupan purba. Meneliti asal-usul dan pelepasan metana memungkinkan kita memahami mekanisme zaman es dan memprediksi arah masa depan iklim kita. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menjelaskan bagaimana peningkatan kadar metana pada akhir periode glasial berkembang dalam 3 tahap berbeda. Semuanya terdokumentasi dalam sampel es yang berusia hingga 800.000 tahun. Tahap awal menunjukkan pertumbuhan lambat dalam konsentrasi metana dan karbon dioksida, menyebabkan pemanasan iklim secara bertahap selama ribuan tahun. Proses ini memicu fase kedua, yang ditandai dengan lonjakan suhu secara tiba-tiba, didorong oleh pelepasan metana dalam jumlah besar. Selanjutnya, pada tahap ketiga, suhu menjadi seimbang dan tetap stabil selama beberapa milenium. Dalam periode transisi ini, yang berlangsung selama ribuan tahun, terdapat peristiwa yang terjadi sangat cepat hanya dalam beberapa dekade. Selama fase yang mendadak ini, terjadi peningkatan emisi metana yang sangat tajam, yang utamanya berasal dari daerah rawa tropis. Metana, gas dengan efek rumah kaca yang kuat, dilepaskan ke atmosfer baik oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran energi fosil, operasi tempat pembuangan sampah, dan kegiatan pertanian, maupun oleh mekanisme alami, termasuk dekomposisi organik di daerah berawa. Pada tahun 1980-an, terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam emisi metana antropogenik, didorong oleh ekspansi industri gas alam. Pada tahun 1990-an, emisi ini mencapai stabilisasi. Namun sejak akhir 2006, kadar metana kembali meningkat tanpa adanya perubahan signifikan dalam aktivitas manusia yang dapat menjelaskan hal tersebut, menimbulkan kebingungan di kalangan ilmuwan. Pada tahun 2013, penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan ini semakin cepat dan pada tahun 2020 tercatat laju pertumbuhan metana tercepat dalam sejarah. Investigasi terbaru mulai tahun 2019 menghubungkan peningkatan yang tidak biasa ini dengan emisi dari lahan basah tropis, khususnya di benua Afrika. Perubahan dalam pola iklim tropis terkait dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia telah mendorong perluasan daerah rawa dan pertumbuhan vegetasi. Transformasi ini mempercepat dekomposisi, suatu mekanisme yang melepaskan metana. Seperti yang dapat dilihat, memahami dinamika dan pentingnya metana sangatlah krusial, karena gas ini merupakan gas yang sangat poten dalam efek rumah kaca, memperparah pemanasan global. Dengan menganalisis sampel es dan memantau konsentrasi metana, para peneliti dapat mengungkap baik fenomena alam maupun tindakan manusia yang mendorong perubahan iklim sepanjang era geologis. Apa yang menanti kita? Berakhirnya setiap zaman es memicu transformasi radikal pada permukaan bumi. Gelembung udara yang terawetkan dalam es mengungkapkan bahwa tingkat metana atmosfer melonjak selama transisi ini. Fenomena ini meningkatkan suhu beberapa derajat selama ribuan
tahun. Faktor penentu kenaikan ini adalah perluasan wilayah basah di daerah tropis. Bukti-bukti perubahan iklim sangat melimpah. Arus Laut Atlantik semakin melemah, sementara wilayah tropis bergerak ke arah kutub. Laju pemanasan semakin intensif dengan lautan mencapai suhu rekor. Secara bersamaan, kita menyaksikan peningkatan frekuensi peristiwa cuaca ekstrem. Secara historis, akhir zaman es memicu perubahan mendalam dalam sistem iklim. Perubahan-perubahan ini membawa planet dari kondisi glasial ke periode interglasial yang hangat, fase di mana kita sudah berada. Meskipun sulit memprediksi masa depan, beberapa skenario yang mungkin terjadi mencakup berkurangnya es laut di Arktik secara drastis selama musim panas, menipis atau runtuhnya lapisan es Greenland dan Antartika Barat. Selain itu, perubahan arus Atlantik dapat menggeser pola iklim tropis ke arah kutub. Transformasi semacam itu akan berdampak sangat besar pada keanekaragaman hayati global dan dapat mengancam produksi pertanian di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Semuanya akan dimulai dengan peningkatan suhu planet yang progresif. Tahun 2024 diprediksi akan lebih panas daripada 2023, terlepas dari apa yang masa depan sediakan untuk kita. Mengurangi emisi metana adalah langkah yang mendesak dan diperlukan. Jika tidak, kita akan menyaksikan pemanasan yang terus-menerus dan tidak terputus, dengan setiap tahun baru lebih panas daripada tahun sebelumnya. Menghadapi hal ini, menyelesaikan masalah ini harus menjadi prioritas utama kita. Tidak bertindak akan membawa kita tanpa bisa dihindari ke era dengan suhu yang lebih tinggi lagi. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apa pendapat kalian? Tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya di channel ini.